semuanya lah. RT ya, RT 02. Perkenalkan ya, ini Mami, Papi, dengar juga ya dari saya gitu cerita. Beliau inilah yang mengenalkan. Saya juga berterima kasih lah sama Allah itu. Saya bisa kenal yang namanya sosok ibu yang luar biasa, ini Bu Yaya ini. Beliau itu orang yang sangat peduli ya terhadap sesama. Jiwa penolongnya ini luar biasa gitu. Saya terinspirasi banget sama beliau ini. Jadi kami ini betul-betul ingin mengajak sebetulnya ya rekan-rekan ibu-ibu bapak-bapak ini untuk bisa bergandeng tangan, bekerja sama. Kalau misalnya ada sebuah kebaikan, itu kita bisa berbagi. Senang berbagi nggak? Senang ya. Itu yang saya harapkan ya. Itu. Jadi Bapak Ibu, ini saya sebelum saya menyampaikan mungkin nanti disampaikan oleh Pak Jasman ya. Tapi saya ingin cerita dulu ya, boleh ya? Saya cerita dulu ya. Jadi saya ini pengusaha kuliner Bu. Saya punya depot di kota Surabaya. Gitu. Tapi dalam hidup kami ini punya impian besar. Saya ini usia sudah setengah abad lebih, ya. Oh, masih cantik tuh. Kalau Siapa dulu dong suaminya? Bikin diri aja. Saya udah 53 Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kayak gadis remaja ya. Aduh. Jadi begini nanti saya Bu. Jadi saya ini pengusaha kuliner, tapi kami ini punya dalam hidup ini punya impian besar. Di sisa hidup saya sama suami ini, kebetulan saya seorang muslim ya. Saya itu ingin nanti suatu saat pada saat saya dikuburkan, Allah panggil saya itu, saya ingin banyak yang mendoakan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin harta yang saya punya itu bisa saya bawa nanti suatu saat di akhirat itu bisa bermanfaat di sana. Saya punya cita-cita pengen bangun rumah tahfidz di setiap kota. Jadi merawat anak-anak penghafal Quran, itu cita-cita saya. Kemudian saya juga ingin ketika saya mengumrohkan orang, menghajikan orang, saya nggak peduli uang yang berapapun uang yang saya keluarkan. Intinya saya tuh pengen dapat duit banyak tuh untuk cita-cita saya tadi. Nah, karena penghasilan di depot saya itu tidak mencukupi, ya saya 2 tahun. Kalaupun saya harus menambah dompet saya untuk bisa mewujudkan impian saya tadi, otomatis saya harus buka cabang. Nah, padahal buka cabang ini biayanya besar, harus kontrak tempat atau kalau perlu beli ya misalnya pasti nggak cukup, puluhan ratusan juta nggak cukup bisa miliaran. Suatu ketika saya akhirnya minta sama Allah, saya sholat, saya minta ya Allah tolong buka jalan supaya di sisa usia saya ini saya bisa manfaat dan saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan. Nah, tepatnya 8 bulan yang lalu ada temennya suami saya datang ke rumah. Jadi beliau datang pas saya di kamar, kemudian suami saya manggil, terus nih, ayo keluar. Ada apa? Ayo terapi. Terapi apa? Kan sampai punya saraf kejepit, kebetulan saya punya keluhan saraf kejepit Bu, di lumba berapa ya? Ya, 456 lah gitu. Jadi kalau capek, kumat, itu kayak orang disetrum Bu, sampai sini. Ada yang saraf kejepit di sini, mudah-mudahan jangan ya. Itu sakitnya Masya Allah. Pelanggan saya nih ada di Ciawi. Oh ada ya? Nah itu terus sama saya, ayo keluar, ayo dicoba. Enggak diapain, nanti disetrum. Enggak, udah cuma duduk aja, enggak berasa. Iya rasanya sakit enggak, saya gitu protes kan. Akhirnya saya singkat cerita, saya keluar, terus kemudian saya tanya, iya ini apa Pak, mau nawarin apa nih, saya gitu. Nah terus terang Bu, saya juga ada sedikit usaha di bidang herbal ya. Nah waktu itu si Pak Abeng ini namanya, oh iya kenalkan Bunda, nama saya Abeng. Ini pun saya kenalin ada alat terapi, alat kesehatan, ini super canggih gitu ceritanya. Jadi ini tanpa obat, tanpa suntik, tapi bisa menyelesaikan segala macam penyakit, mulai yang ringan sampai berat. Nah, uniknya pengobatan ini pakai gelombang, jadi pakai frekuensi. Kalau mungkin ibu-ibu yang sudah pernah terapi, dicoba ya, platnya ini kan nggak panas. Alatnya sudah semua tuh ya. Oh sudah, tapi kaki ini mengalir gitu ya, ada alirannya gitu ya, gelombang frekuensi itu. Nah kemudian dia cerita bahwa pengobatan ini langsung bisa nerapi ke sel, sampai bahkan mitokondria ya, sampai inti selnya. Bukan menyembuhkan sifatnya, tetapi dia karena selnya yang rusak itu diperbaiki sehingga organ tubuhnya akan kembali sehat. Kemudian
saya ditunjukkan testimoninya. Nah saat itu saya melihat kok bisa ya, kok kayak nggak masuk akal. Maksudnya gini Bu, ada orang diabetes yang sudah hitam kakinya 20 hari terapi ini, terus hitamnya itu turun, jadi tadinya segini, berobat di rumah sakit Polri. Dokter itu sudah ngomong bahwasanya ini udah rusak permanen, nggak bisa sembuh Bapak. Yang bisa kita lakukan hanya mencoba bertahan supaya nggak tambah naik hitamnya itu. Nah setelah terapi 20 hari turun jadi segini. Terus saya lihat juga testimoni itu yang sekali terapi, terutama yang ada persendian ya, itu kok rata-rata itu ada perubahan. Tapi karena saya itu orang jual herbal, ego saya naik waktu itu. Saya bilang, alah gini nih buat biasa lah, nggak ada kecap nomor 2. Terus akhirnya saya ngomong, oke lah kok, gini ya, kebetulan di rumah saya ada orang sakit. Kalau memang ini nanti Pak bisa betulin, saya mau gitu. Saya bilang gitu. Dengan PD-nya saya bilang begitu karena saya yakin pada saat itu tidak akan bisa. Saya punya pembantu Bu. Jadi beliau ini yang merawat ibu saya sampai tidak ada. Ibu saya itu kena stroke 4 tahun. Saya kebetulan ikut saya, jadi saya merawat beliau, ibu saya, dan dibantu sama, kalau saya panggilnya emak ya. Saya sayang banget sama emak ini karena ikut saya itu 4-5 tahun udah ikut saya lama, terus udah kayak keluarga sendiri dan merawat ibu saya itu dengan baik sekali. Sehingga saya sayang sama beliau. Beliau ini punya sakit lutut, nggak bisa ditekuk. Siapa? Mungkin sebelumnya ada ya. Sakit lutut sih alhamdulillah. Maaf. Ada apa enggak pasiennya? Nggak ada yang stroke sebelah. Oh, yang rutin terapi Iya. istrinya tadi. jadi sakit lutut ini nggak bisa ditekuk Bu. Dan itu sudah bertahun-tahun ke rumah sakit. Iya, minum herbal saya kasih enak. Begitu herbalnya habis, kumat lagi. Saya kasih lagi, enakan lagi, begitu habis kumat lagi, begitu terus. Terapi ke rumah sakit dia. Nah, setelah itu saya panggil, cerita saya suruh coba. Kemudian setelah nyoba, selesai, masuklah si Mak ini. Kemudian Pak Adin, ibu minum air putih ya? Oh iya. Nggak sampai 5 menit, si Mak ini lari menghampiri saya di depan itu. Saya kan punya depot ya Ibu ya, menghampiri saya. Kaki saya udah bisa ditekuk gitu. Nah saya ini, Pak, yang benar saya gitu, enggak, ini enggak ada yang orang Jawa yang nggak ngerti. Ada banyak orang Jawa. Saya aja. Iya beneran Bunda, tadinya itu nggak bisa begini. Kok sekarang bisa ya? Kok aneh sih? Baru sekali terapi, saya juga, Masya Allah, beneran Pak, tadinya beneran nggak bisa ditekuk begitu. Nggak bisa Bunda gitu. Akhirnya selesai, masuklah sih Mak. Nah, tuh kan Bunda, bisa kan gitu. Saya udah terlanjur gini, saya tepuk kepala saya. Aduh, tadi saya udah bilang kalau bisa, saya mau. Bikin berapa itu harga alatnya? Jadi tepuk kepala. Begitu masuk, si emak ini teriak lagi Bu di dalam. Bunda, Bapak gitu. Saya lari ke dalam. Ada apa? Ya Allah Bunda, Masya Allah, itu tadi alat apa Bunda? Saya bisa naik tangga lagi gitu. Tadinya gini, nah ini Nak, jangan melebih-lebihkan saya gitu. Emak kan emang kamarnya di atas, biasa naik tangga. Kok bisa bilang seperti itu? Gini loh Bunda, saya tuh biasanya kalau naik tangga itu kaki kanan dulu, kiri ngikutin, kanan dulu, kiri ngikutin. Nah waktu itu beliau praktek kanan kiri, turun lagi gitu, naik lagi, kanan kiri gantian gitu loh Bu. Terus suami saya tuh bahasa Jawanya gitu, kok semangat ya? Ini suami saya tuh melihat saya sendiri, ya Allah, padahal baru sekali terapi dalam hati. Ya sudah Mak, doain saya ada rezeki ya Mak ya, nanti tak berikan. Sudah selesai, habis itu suami saya ibu diabetes tinggi, tekanan darahnya tinggi, terus beliau juga migrain. Setiap bangun pagi itu mesti pusing, nggak pernah nggak. Nah, ya suami saya, oke Pak Abeng, aku mau coba. Ya. Nah di menit ke-14 itu ada kejadian begini. Jadi beliau waktu itu tanya, Pak, ini apakah alat ini bisa bekerja sampai ujung kepala Kak? Kenapa Pak? Nggak, terus terang sebelum saya coba tadi, kepala saya itu pusing sekali. Nah sekarang kok reda ya, tapi kalau tuntas belum, tapi udah reda lebih dari 50% gitu. Terus yang kedua, gobios Pak, karena mungkin gemuk ya. Karena ternyata setelah saya tanyakan, si Mak tadi juga gobios, sumuk ya, maksudnya keluar keringat. Ini kenapa bisa begini? Nah ini Bunda kelebihan alat ini, jadi sekali terapi dia bisa membakar kalori sampai 400, juga bisa membakar lemak gitu. Jadi Bunda kalau misalnya ada orang yang coba menurunkan berat badan atau ingin membakar lemaknya, tapi nggak suka olahraga, kemudian nggak bisa diet, alat ini bisa jadi solusi.
gitu ya saya gitu. Selesai Bu, udah selesai nyoba sama kopi. Terus waktu itu jam 1 kalau nggak salah, waktunya sholat duhur saya belum sholat. Akhirnya kita jamaah, ditinggal aja nunggu. Oh ya maaf ya izin ya kok saya sholat dulu. Oh ya. Nah dalam sholat selesai sholat ada keajaiban lagi. Jadi suami saya itu sebelumnya itu karena ada penyakit boyok. Maklum ya udah usia ya. Jadi kalau sholat tuh habis sujud itu kerekelan gini, apa bahasa Indonesianya ya? Iya nahan ini lah. Nah kan untuk bisa berdiri. Nah pada saat setelah terapi itu nggak pakai bantuan tangan bisa. Alhamdulillah. Jadi waktu salam setelah sholat suami saya langsung nggak, biasanya kan mimpin doa zikir gitu ya, langsung nih noleh ke saya. Iya. Tahu nggak tadi? Aku tadi loh dari sujud terus berdiri. Kok bisa ya nggak pakai tangan lagi? Hanya dengan kaki aja bisa berdiri gitu. Terus saya bilang, masa sih gitu? Aku mau kesini nih, aku mau kesini nih gitu. Aku butuh ini gitu. Dan kita keluar. Karyawan saya kan saya punya depot ya, ada karyawan bapak-bapak itu cowok. Ini aku boleh minta izin untuk coba nggak? Loh iya, coba aja Pak. Nah kebetulan karyawan saya ini Bu, setiap hari nggak pernah ya, setiap hari dadanya itu mesti nyeri sampai tembus belakang. Dan itu setiap hari. Dan anehnya kumatnya itu mesti siang, antara jam 12 siang, jam 1, jam 2 gitu. Nah setelah terapi saya tanya gimana Pak Agus? Iya enteng tadi. Nah sudah selesai saya tanya, Pak Abeng ini biasanya kan ada seminarnya ya untuk mengulas masalah alat dan oh iya benar ada. Nah ini kebetulan perusahaan kita ini ownernya konglomerat. Jadi kalau misalnya setiap peserta yang datang ada support dibantu sama perusahaan. Jadi misalnya gini Bu, misal kalau dia makan kita datang acaranya di hotel misalnya ya, itu biayanya misalnya per packnya kena 100.000. Nah sama perusahaan disupport separuh gitu ya. Nah sisanya tuh yang kita bisa dapat untuk konsumsi dari hotel misalnya coffee break gitu ya, sama dicobain alat terapi biasanya gitu. Nah oh ya oke lah saya datang, singkat cerita pulanglah ini temennya Pak Jasmine, saya janji tapi saya mau datang di seminar. Malamnya ada keajaiban lagi, yang karyawan saya depot tadi ngadep saya, Mami saya mau ngomong. Ada apa Pak? Enggak, ini kan sudah Isya ya? Iya. Emang kenapa? Saya tunggu nyeri saya kok nggak datang kata gitu. Nyeri dada saya kok nggak datang. Apa gara-gara terapi tadi ya gitu. Lah gimana coba kalau ibu-ibu jadi saya? Maksudnya gini, dalam satu hari ada 3 orang nyoba sekali terapi, semuanya mengalami perbaikan. Akhirnya saya berpikir begini, loh yang punya masalah kayak begini kan banyak di luar. Ada panggilan hati, saya ingin berbagi gitu. Nah singkat cerita pada saat seminar saya datang sama suami. Lah kok karyawan bilang, Mami aku pengen ikut gitu. Akhirnya kita bertiga. Terus di situlah saya nangis. Saya nangis tuh gini, teringat ibu saya. Jadi ibu saya itu kan stroke 4 tahun. Saya udah mencoba bawa kemana supaya ibu saya sembuh. Nah di situ ada beberapa orang untuk jadi testimoni itu, ada ibu-ibu yang usianya sudah 75 tahun, masya Allah ini borongan penyakit semua. Ya jadi beliau udah pasang ring jantung ada 0, kemudian stroke di kursi roda, terus kreatin itu gagal ginjal, bukan ginjal, maksudnya kreatin ginjalnya itu udah 9, sudah harus cuci darah. Kemudian dia diabetesnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, punya vertigo. Wah, mau semua kata itu serta ini, borong semua, tapi beliau terapi itu 6 bulan rutin. Dan saya sehat sekarang, sehat, ayo kita mau lari, mau apa, ayo gitu. Saya melihat masya Allah gitu. Kan ada yang, ada bapak-bapak itu orang Cina waktu itu, nyoba terapi. Saya kok nggak berasa apa-apa ya, dia maju. Nggak ada rasanya apa-apa, tapi saya melihat ini ada ibu si aja sebut waktu itu. Temennya istri saya, lalu tadinya itu jalan nggak bisa kok sekarang bisa lari gitu. Makanya saya mau ambil 4 mesin gitu. Dia bilang waktu itu gitu. Jadi ada beberapa yang takut. Akhirnya saya ya Allah kenapa kok saya baru dikenalin sekarang gitu ya. Protesnya saya ke Allah gitu ya. Tapi ya kembali lagi memang takdir saya begitu ya Bu. Jadinya paling tidak mungkin ini jadi jalan wasilah. Saya harus gencar untuk mensiarkan ini supaya orang-orang yang tidak seperti saya tidak mengalami seperti saya, maksudnya kalau bisa saya duluin gitu ya. Karena seringkali saya ketemu, aduh kenapa nggak kemarin suami saya meninggal, kena kanker kemarin begitu. Nah selesai acara ibu ada yang luar biasa lagi. Jadi ternyata ini alat ini tidak hanya bisa, insya Allah ya, jadi wasilah tidak hanya bisa bantu kesehatan, tapi ternyata waktu saya tanya, oke kok saya ngobrol, saya tertarik. Tapi saya ingin tahu ini kan ngajak kerjasama ini bisnis juga kan. Saya terus terang aja gitu.
Nah iya Bunda, ayo sekarang kok Abeng jujur aja, udah berapa lama di sini jalan, terus kemudian dapat pendapatannya, penghasilannya berapa? Nah jadi gini Bunda, jadi beliau jelasin bahwa usaha ini tidak hanya sekedar kita bekerja ya, tetapi perusahaan memberikan penghasilan tuh luar biasa besar dan malah bisa nanti menjadi autopilot, kita bisa pensiun di sini Bu. Jadi kayak PNS, ada pensiunnya lah istilahnya seperti itu ya. Nah beliau cerita waktu itu, saya terus terang hampir 3 tahun Bunda jalanin ini, total bonus saya itu udah 3 miliar gitu ya. Alhamdulillah. Terus masa saya gitu. Nah Bunda nggak usah percaya sama saya kan, Bunda baru kenal sama saya. Nah tapi kalau sama Pak Bambang ini kan temennya Pak Jasman kan, Bunda udah kenal kan. Tanya sama dia, saya dulu tuh carry Bunda, naik motor Vega, tek, malah saya beli alat itu, saya paksa jual perhiasan istri saya karena saya tahu ini bisnis butuh modal gitu. Saya butuh alat ini untuk saya modalin bisnis ini. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak mungkin akan mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Terus akhirnya beliau sebut, nanti ada senior saya namanya Pak Gali. Kok dilala, kebetulan suami saya kenal Bu. Pak Gali itu dari Jogja, temennya beliau, temen dekat gitu. Loh, Pak Gali orang Jogja Pak Abel. Loh iya Pak Jasman kenal. Loh ya saya kenal, itu dulu sama-sama apa istilahnya saya kenal beliau tuh pengusaha air gitu. Nah Pak Jasman tahu sendiri kan, Pak Gali itu selama 32 tahun jalani usaha, nggak pernah dapat yang namanya dapat duit gitu ya. Tapi di sini 2 tahun beliau jalan itu dapat 6 miliar. Jadi sebentar kok kayaknya gede banget. Sebentar Bunda, ada lagi nih senior kita nih 3 tahun jalan di sini dapat 45 miliar gitu. Sebenarnya kok bisa gede kayak gitu tuh gimana ceritanya? Dia jelasin Bu, dia jelasin caranya dapat hasil bagaimana. Suami saya itu kan orang sipil. Teknik sipil itu kalau diajarkan ilmunya tidak hanya sekedar plus minus, bagi kurang itu ada lambda. Jadi beliau tuh sangat jeli hitungan matematikanya. Langsung begini tangan. Oh ya Allah gitu terus hanya gini, kita pulang. Ya kita perlukan maksudnya jadi insya Allah impianmu bisa tercapai, insya Allah hasilnya. Ayo udah kita bergerak gitu. Nah alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saya udah jalanin ini selama 8 bulan. Kalau total penghasilan alhamdulillah udah 300 jutaan. Alhamdulillah ya. Artinya ini penghasilan itu bukan berarti kita cuma sekedar saya akhirnya bicara masalah berapa duit berapa yang saya dapatkan. Tetapi dari sini adalah berapa banyak nanti orang yang bisa kita bantu. Dari sisi kesehatannya, dari sisi ekonominya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya penjual bakso juga, bakso tetelan, depot mie. Saya masuk komunitas di Facebook itu, saya masuk. Banyak kanan kiri itu, aduh udah kanan sepi, gimana ini? Kadang-kadang kan kita butuh apa ya, istilahnya itu, mereka tuh sebenarnya butuh informasi, apa yang bisa saya lakukan, usaha apa enaknya ya gitu kan. Tapi kita diem aja misalnya Bu. Kalau saya kan memang tujuan saya, biarkan rezeki itu urusan Allah ya nanti. Tapi yang paling penting adalah kita menyampaikan, ayo Pak, saya mau nggak saya ajak kerja sama. Jadi ini kebetulan ada satu perusahaan dari luar. Jadi ini perusahaannya PMA ya, jadi perusahaan asing dari Malaysia kebetulan. Itu ownernya sendiri asli dari negara Cina. Kemudian saking ajaibnya alat ini, distribusi alat ini sudah di 102 negara dan pengembangan lagi gencar-gencarnya di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada link orang misalnya di Amerika gudangnya gede, di Kanada besar gudangnya di sana, penjualan di sana juga cukup kencang, di Hong Kong, Australia, Singapura, Malaysia gitu. Jadi pasarnya, saya bicara pasar itu tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi bisa keluar, bisa sampai di luar. Ini bagi Bapak Ibu yang memang masih membutuhkan usaha baru atau mau nambah usaha atau ingin memperbaiki kehidupannya. Ataupun misalnya, Bu, saya udah tua, udah nggak ini, mungkin anak saya atau mungkin ada tetangga. Ya ibaratnya saya cuma butuh bantuan tangan sama omongan ini bisa sampai kemana-mana gitu. Karena alhamdulillah Allah menakdirkan kami berdua ini kok gampang banget dapat duit yang di sini gitu. Nah ini yang mau saya share, saya bantu. Karena kita kerja di sini tuh tim, Bu. Nanti kerjanya itu nge-tim, saling support, meskipun saya dari Surabaya, kita nanti saya akan sering datang ke Jakarta gitu ya. Gitu. Itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya mengenai produk, apa yang Ibu Bapak ingin tanyakan ya dan sebagainya, mungkin bisa nanti dibantu sama saya.
terima kasih. Kalau ke Surabaya monggo Pinara. Karena ini juga salah satu kelebihan yang saya suka. Jadi pekerjaan ini jadi wasilah. Saya akhirnya kenal sama ibu-ibu kan. Insya Allah hubungan kita jadi saudara ya, Bu, ya, insya Allah ya. Jadi akhirnya bisa nyambung silaturahmi, nama persaudaraan, dan itu juga nanti kalau di Muslim di akhirat nanti itu akan menjadi teman yang bisa membantu memberikan syafaat ya, tidak hanya Rasulullah, tapi yang saya dengar juga kalau suatu saat saya tidak ada di surga gitu, jenengan bisa panggil loh, ayo ya Allah angkat gitu ya, masukin ke surga itu bisa dengan itu Bapak Ibu sudah itu, terima kasih. Selanjutnya biar Pak Jasman. Assalamualaikum.